Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Ulfa, CGP Angkatan 7, Kabupaten Aceh Besar. Saya merupakan guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Selimum, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak dan sedang menyelesaikan tugas dari modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini, saya bersama tim saya yang terdiri dari 3 orang CGP, yaitu saya sendiri Maria Ulfa dan 2 teman CGP saya yang bernama Masyitah SPD dan Ibu Hermawati BR Tarigan MSI. Coaching akan mempraktikkan percakapan coaching dengan 3 peran berbeda dan saling bergantian, yaitu sebagai observer, sebagai coach, dan sebagai coachee, untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Melalui kegiatan praktik coaching ini diharapkan dapat membantu kami dalam mengembangkan area pembelajaran atau keseharian kami sebagai CGP. Penasaran? Mari kita saksikan praktik coaching yang dilakukan oleh tim kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami nanti akan mencoba untuk praktikkan percakapan coaching dengan alur tirta. Namun sebelum melaksanakan praktek coachingnya, kami sebelumnya akan melakukan wawancara atau diskusi pra coaching. Nah, tujuannya itu nanti di sini, hasil diskusi ini nanti kami akan coba untuk menggali apa saja yang akan diobservasi ketika proses coaching dan apa saja nanti kompetensi yang akan dikembangkan dan sebagainya, supaya nanti proses coachingnya betul-betul terarah dan bisa dimaksimalkan ke depannya. Baik, langsung saja. Ya, gimana nih kabarnya Bu Masyitah, Bu Emma? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Jadi nanti sebelum kita coaching, jadi kan untuk coaching pertama ini saya akan berperan sebagai observer dan Bu Masyitah akan berperan sebagai coach dan Bu Emma sebagai coachee ya. Nah, sebelum kita melaksanakan proses coachingnya, ini perlu saya sampaikan juga ke Bu Emma selaku coachee. Jadi nanti mohon izin ya Bu Emma ya, nanti kegiatan sharing ketika proses coaching itu nanti akan direkam. Silakan. Apa ya? Oke. Nah, Bu Masyitah sebagai coach, ini ada beberapa hal yang mau kita diskusikan. Yang pertama, saya mau menyampaikan rubrik penilaian atau apa saja yang nanti akan saya observasi ketika proses coaching yang Bu Masyitah lakukan bersama dengan Bu Emma ya. Jadi ada beberapa hal nih yang mau saya sampaikan, yang mau saya amati nanti. Yang pertama sekali adalah alur percakapan coachingnya. Jadi alur percakapan coaching itu sudah menggunakan alur tirta yang terdiri dari adanya penyampaian tujuan dari proses percakapan coaching itu, kemudian adanya identifikasi masalah yang akan disampaikan oleh coachee nanti, kemudian adanya aksi atau tindak lanjut dari solusi penyelesaian masalah tersebut, dan terakhir nanti adanya tanggung jawab berupa komitmen dalam menyelesaikan masalah yang akan dilakukan antara Bu Masyitah dengan coachee. Itu kira-kira yang mau kita observasi. Selain itu, satu lagi yang mau diobservasi adalah implementasi prinsip coaching. Nah, baik, selanjutnya kira-kira nih untuk praktik coaching nanti, kompetensi coaching apa nih yang mau Ibu Masyitah tingkatkan? Kompetensi coaching yang ingin saya tingkatkan yaitu sebenarnya ada 4 ya Bu Maya ya.
yaitu kehadiran penuh, mendengar aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir saya akan menggunakan rasa seperti itu. Oke. Baik. Berarti ada 4 ya? Iya, ada ada 4 kompetensi yang hendak Bu Masita kembangkan. Iya. Oke, baik. Berarti kira-kira nih dari keempat kompetensi itu, ini pasti ada nih yang mau lebih detail nih, lebih spesifik, mau diobservasi nanti. Kira-kira dari keempat kompetensi itu kompetensi mana nih yang mau diobservasi lebih spesifik lagi? Yang ingin saya observasi secara lebih spesifik itu yang pertama yaitu saya akan melakukan kehadiran penuh. Kemudian mendengar aktif ya, karena dengan kita mendengar aktif dengan melakukan kehadiran penuh, coach itu akan merasa nyaman sehingga dia akan bisa mengeluarkan semua unek-unek yang ada di hatinya, sehingga insya Allah nanti masalah yang dihadapi oleh coach itu bisa terselesaikan dengan baik seperti itu Bu Maya. Iya, luar biasa ya. Jadi semakin penasaran nih mau lihat praktiknya. Iya. Oke, nah satu lagi nih Bu Masita yang saya mau tahu, kira-kira nih apa nih indikator dari tujuan pengembangan yang ingin Bu Masita lakukan nanti? Yang pertama yaitu adanya perubahan positif yang terjadi pada coaching yang saya coaching nanti. Kemudian selanjutnya akan terlihat motivasi dan komitmen untuk melakukan aksi nyata kemudiannya. Maksudnya tindak lanjut dalam mengatasi permasalahan yang dialaminya oleh coach dengan mengerahkan potensi yang dimilikinya. Intinya masalah yang dihadapi oleh coach itu jangan cuma berhenti sampai di sini penyelesaiannya. Harus ada aksi nyata dari coach saya. Akan kami lakukan nanti pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya mau lihat sejauh mana masalah itu terselesaikan dengan baik. Istilahnya itulah, makanya saya bilang aksi nyata. Benar-benar dilaksanakan seperti itu. Oke, luar biasa Bu Masita, Bu Emma. Kira-kira ini udah siap ya untuk praktik coachingnya ya? Siap, insya Allah luar siap. biasa. Berarti nanti selanjutnya kita akan coba praktik coachingnya. Terima kasih Bu Masita, Bu Emma. Sama-sama. Semoga sukses ya nanti praktik coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masita SPD akan praktik coaching di video ini, di mana di sini saya berperan sebagai coach, Bu Emma Hermawati Tarigan berperan menjadi coach, kemudian Ibu Maria Ulfa berperan menjadi pengamat atau observer. Baiklah, kami akan segera memulai kegiatan kami. Silakan disaksikan. A few moments later. Assalamualaikum Kak Emma, apa kabar nih? Waalaikumsalam Mas Vita, alhamdulillah baik. Mas Vita gimana kabarnya hari ini? Aduh, saya ini lagi batuk berat loh Kak Emma. Dari mulai berdiskusi kemarin saya batuk sampai hari ini juga masih batuk. Gimana, udah minum obat? Udah, tetapi ini saya bantu makan permen nih Kak Emma. Oh iya. Kayaknya nih Kak Emma saya lihat serius amat nih. Jumpa saya hari ini kita lagi berada di kelas, ya selesai. Alhamdulillah udah Mas Vita. Alhamdulillah udah selesai ya. Coba lihat Kak, bagus tidak ya ada yang lengkap? Ini Mas Vita. Oh iya, kayaknya udah mantap tuh Kak. Ini punya saya lihat nih Kak. Sempurna ya punya Mas Vita, luar Ya, biasa. alhamdulillah Kak, ya mudah-mudahan ada yang bisa kita upload ke e-kinerja ya Kak ya. Oh iya, alhamdulillah. Iya. Ya, ngomong-ngomong Kak, saya lihat muka kakak hari ini kok busuk amat sih, walaupun kakak senyum kayaknya kayak ada beban itu. Saya lihat Kak, kenapa? Iya Mas Vita, kakak mau cerita sedikit. Kakak kan ikut program CGP ya kan, angkatan 7 ini kan Mas Vita. Di sini kan kakak sedikit merasa terbebani. Yang pertama itu di mana tugas kita sebagai CGP harus kita kerjakan di rumit tadi LMS, terus harus kita bagikan ke kawan-kawan di sekolah. Terus kakak juga ditambah lagi dengan padatnya kegiatan di sekolah. Mas kita kan tahu selain sebagai guru, kakak juga di sekolah itu diberi tugas tambahan sebagai ketua program
dosen pernah, terus kakak juga sebagai merangkap di bidang kurikulum itu Mas Vita. Jadi di sini kakak punya permasalahan bagaimana cara kakak itu untuk mengikuti program CGP ini selesai dan program di sekolah yang diberikan ke kakak juga selesai Mas Vita. Oh seperti itu. Jadi ini intinya Kak Emma ini merasa terbebani ya Kak ya, dengan padanya kegiatan harus ngajar di sekolah, kemudian kakak juga banyak jam tambahan. Sering loh Kak, saya lihat status kakak dari Tamiang, udah di Aceh Selatan. Tapi saya bangga loh sama Kak Emma bisa berjalan seiring seperti itu, walaupun mungkin hal itu menjadi beban sama kakak ya Kak. Itu masih terbebani, tetapi ya gimana ya cara kakak membagi waktu tersebut Mas Vita? Wah, sepertinya ini merupakan sebuah tantangan ya kayaknya sama kakak ini ya. Kalau menurut saya kan kakak ini bisa loh mencoba menyelaraskan semua tugas dan tanggung jawab kakak kan, kemudian bisa berjalan harmonis itu. Tentunya harus ada cara-cara ideal bagi kita seorang TGP kan. Kemudian sebagai guru itu kita tentunya pastinya banyak tanggung jawab ya kak ya. Iya benar Mas Vita. Jadi kalau menurut kakak bagaimana sih cara kakak untuk belajar bertanggung jawab seperti itu kak? Iya Mas Vita, selama ini yang sudah kakak jalanin, kakak mengerjakan tugas apa yang diberikan ke kakak. Misalnya pada saat kepala sekolah meminta data segera, kakak langsung kasih, ataupun wakil kepala sekolah kakak minta data, kakak langsung kasih. Terus tiba-tiba kakak lihat deadline kita harus mengumpulkan tugas di LMS. Makanya terkadang kan Mas Vita, kakak merasa terbebani di program CGP ini. Karena kan kakak sering ngumpulnya itu deadline-nya pas malam mau penghabisan jadwal. Mas Vita kan tahu sendiri kalau tugas yang diberikan sama kepala sekolah kakak itu tidak langsung dibenarkan, pasti kan ada koreksi pasti. Itulah kakak kesalnya pas sudah disuruh koreksi, ditambah lagi pekerjaan kita di CGP yang harus tentang hijau, itu yang membuat terbebani dan dilema di kakak Mas Vita. Ya tapi kalau menurut saya Kak Emma sudah sangat luar biasa loh Kak ya. Jadi selama ini ya, kalau boleh saya tahu ya Kak ya, hal apa saja yang sudah kakak lakukan untuk menyelesaikan semua tanggung jawab yang kakak dapat ini. Tanggung jawab kakak sebagai seorang guru, dan tanggung jawab kakak sebagai seorang PDP, tanggung jawab kakak sebagai seorang narasumber di berbagai kegiatan. Bagaimana tuh Kak cara kakak menyelesaikannya? Sejauh ini kan kakak menyelesaikannya, tugas yang diberikan ke kakak di luar itu yang kakak selesaikan. Misalnya kakak ada kegiatan di sekolah yang harus diselesaikan, itu di luar yang kakak kerjakan. Lalu kakak lihat lagi di program guru penggerak kapan deadline-nya, di situ kakak baru kerjakan. Terkadang itu mungkin ada tugas yang kakak upload di situ, kadang-kadang pasti ada kurangnya sedikit atau banyak gitu. Jadi menurut kakak nih ya, bagaimana kalau kakak membuat sebuah buku agenda ya, sehingga buku agenda ini nanti kelak kan bisa membantu kakak untuk mengatur waktu kak. Jadi dengan adanya buku agenda, kakak bisa membuat catatan-catatan kapan kakak kegiatan CGP, kapan kakak harus ke Tamiang atau ke Aceh Selatan sana kak. Jadi intinya kalau misalkan ada kegiatan yang berbenturan nanti kakak di sini bisa mencoba untuk membuat catatan. Jadi kakak tahu, oh nanti walaupun kakak dalam keadaan lagi berada di tugas yang lain, bisa setelah waktu tugas itu kakak bisa menyelesaikan kegiatan CGP. Contoh nanti ada diskusi, entah kita ada elaborasi, menyiapkan demonstrasi dan seterusnya, itulah membuat kegiatan materi. Jadi dengan kakak membuat catatan-catatan kapan deadline kegiatan di CGP ini nanti kelak akan membuat kakak itu bisa menjalankan kegiatan kakak itu secara efektif, secara seimbang ya. Kemudian pekerjaan kakak sebagai guru dan sebagai CGP itu bisa menjadi hal-hal yang tidak terbebankan ke kakak. Kakak juga bisa menjadi makhluk sosial yang bisa bersosialisasi dengan orang-orang.
jangan karena beban tadi kita tidak bisa bersosialisasi lagi sama orang. Nah, seperti itu Kak Emma, itu kalau solusi dari saya seperti itu, karena kakak udah ngeluh ya masalah beban-beban pekerjaan tadi. Nah, kira-kira kapan hal itu bisa kakak wujudkan itu? Kalau misalnya apa yang udah kakak rencanakan, kapan bisa kakak wujudkan itu? Kakak akan mulai perubahan itu dengan cara menambahkan untuk membuat jadwal kakak itu di jurnal tadi, yang mana tugas yang diutamakan, kapan dikumpulkan, itu akan kakak realisasikan segera di buku jurnal kakak. Walaupun kakak mulai hari ini saya akan membuat perubahan-perubahan agar tidak terbebani antara tugas saya sebagai CGP Angkatan 7 maupun tugas saya sebagai guru dengan jam tambahan yang sedikit padat. Insya Allah nanti minggu depan hari-hari Jumat kita bisa ketemu lagi Mas Sita. Nanti kakak akan menceritakan sudah terrealisasi program atau solusi yang tadi untuk pembuatan jurnal. Wah, luar biasa Kak Emma ya. Saya harap Kak Emma nanti bisa menyelesaikan semua tugas kakak dengan efektif dan sesuai dengan jadwal. Nah, kira-kira Pak ya, ini kalau menurut kakak ya, kakak ini kalau masalah tanggung jawab ya, kakak ini ada di level mana? Antara angka 1 sampai angka 10 kakak ada di level mana Kak? Ya, kalau untuk di levelnya itu kakak merasa kak sudah ada di level 8 Mas Sita. Ya, keren kali Kak. Nah, ada nggak rencana kakak untuk meningkatkan level kakak tadi dari angka 8 ke angka 10 Kak? Ada tidak? Sementara ini ada ingin peningkatan tapi nggak level 10 dulu, level 9 dulu Mas Sita. Oh, begitu ya Kak ya. Ya. Saya rasa ya kakak ini sudah sangat bagus sekali. Apa-apa ide kakak ke depan itu sudah sangat keren ya. Saya sebagai teman kakak ya, sama-sama kita berpenggerak, juga kita sama-sama guru mengajar di sekolah dengan kegiatan-kegiatan kita yang begitu padat ya. Saya berharap saya sangat mendukung loh Kak apa yang kakak rencanakan, dan mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Kak Emma ya. Gitu ya Kak Emma. Amin ya rabbal alamin. Makasih banyak Mas Sita, senang bisa berdiskusi hari ini dengan Mas Sita. Kakak menjadi semangat lagi sebagai seorang CGP, termotivasi dengan pembuatan solusi-solusi yang tadi kita sudah sharing. Iya Kak, saya juga berterima kasih kali loh Kak, karena kakak ini sudah sangat menginspirasi saya juga masalah pembagian waktu gitu. Karena kakak mungkin jadwalnya lebih padat daripada saya ya, sering terbang ada sayap gitu ya Kak ya. Sehingga saya pun merasa kakak ini juga bisa saya jadikan motivator saya, untuk saya juga bisa lebih baik ke depannya seperti Kak Emma juga seperti itu. Ya Kak ya, semoga kita sukses ya Kak. Terima kasih Mas Sita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Baiklah, sekarang Ibu Maria Ulfa akan memberikan refleksi dari kegiatan coaching yang sudah kami lakukan sama Bu Emma. Silakan Ibu Maria Ulfa. Terima kasih Bu Masita dan Bu Emma, luar biasa ya. Luar biasa percakapan coaching hari ini, betul-betul terlihat alur percakapannya itu betul-betul terlihat natural, kemudian komunikatif, dan alur ceritanya itu terlihat jelas ya. Jadi berdasarkan hasil observasi saya tadi dari percakapan coaching yang Bu Masita dan Bu Emma lakukan, terlihat tadi dari situasi yang Bu Emma ciptakan sebagai coach, membuat Bu Emma sebagai coach itu terlihat leluasa untuk menyampaikan permasalahannya. Jadi nggak nampak rasa tertekannya. Jadi setiap masalah itu kayaknya mengalir aja tanpa ada yang disembunyikan ya, gitu ya Bu Emma ya. Namun mungkin ada hal yang perlu ditingkatkan. Misalkan mungkin Bu Masita sebagai coach mungkin bisa mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot mungkin. Dengan pertanyaan yang lebih berbobot itu mungkin lebih mampu menggali potensi yang dimiliki oleh coachnya. Siap Bu Maya. Oke.
yang lain sudah sangat keren menurut saya. Kemudian kalau misalkan dari segi kehadiran penuh yang Bu Masita perlihatkan tadi dari kegiatan coaching, itu memang sudah terlihat sekali kehadiran penuhnya, di mana di awal tadi Bu Masita berusaha untuk membuat Bu Emma rileks, terjadi komunikasi yang membuat suasana menjadi nyaman, tidak tegang. Nah, hal-hal seperti itu mampu membuat kehadiran penuh. Kemudian coach tadi juga membuat catatan-catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh coach. Nah, dari catatan-catatan itu mungkin nanti ke depan ada refleksi lanjutannya ya. Itu yang kita harapkan. Jadi nanti proses coaching ini tidak berhenti hanya di sini, tapi nanti ada refleksi berikutnya, ada tindak lanjut berikutnya. Jadi nanti intinya di sini terlihat bahwa coach itu betul-betul bertanggung jawab terhadap coachingnya. Luar biasa Bu Masita. Terima kasih Bu Maya. Iya, makasih sama-sama. Bu Masita dan perasaan Bu Emma setelah melakukan praktik coaching? Alhamdulillah senang ya Kak, sudah selesai kita lakukan praktik coaching alur Tirta ya. Semoga mendapatkan pengamatan yang baik nih dari Bu Stephen, Ibu Maya. Gimana Bu? Ya, luar biasa. Bu Emma jadi lebih lega ya? Iya, lebih lega karena Bu permasalahannya udah selesai ya. Udah ada Terus solusinya. Bu Masita tadi tidak membuat saya tegang, membuat saya nyaman. Jadi apa yang ada unek-unek di hati sudah tersampaikan dengan Iya, baik. betul. Terima kasih Bu Masita. Iya, sama-sama. Luar biasa. Kak Emma. Nah, sekarang kita coba menyampaikan lagi refleksi atau umpan balik atau berupa diskusi kita nih pasca coaching ya, melalui diskusi kita pasca coaching. Jadi ini ada beberapa hal yang mau kita ketahui berdasarkan catatan saya nih ya. Yang pertama nih, Bu Masita tadi kira-kira ketika melakukan praktek coaching, kira-kira apa nih yang sudah Ibu lakukan pada saat praktek coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diharapkan? Sudah Ibu lakukan tadi kira-kira apa nih? Baik Bu Maya, terima kasih atas kesempatannya ya. Pada saat praktik coaching tadi saya sudah berupaya untuk mengoptimalkan atau memberdayakan potensi yang dimiliki oleh coach saya agar dia bisa menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi olehnya. Yaitu di sini yang jadi kunci tadi Bu Emma ya. Kemudian saya sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan itu semua sudah terlihat dari perubahan perilaku yang dihadapi, yang dirasakan oleh coach. Terlihat dari pertama tadi saya lihat Bu Emma-nya kurang semangat ya, kayaknya beban. Nah begitu saya lakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, terlihat Bu Emma itu sudah mulai semangat, sudah bisa tersenyum walaupun mungkin Betul ya, Bu Emma ya. Bu Emma ya. Luar biasa kita Terlihat jelas ya perubahannya ya Bu Emma ya. Terkait dengan rencana dan selanjutnya nanti yang sudah saya lakukan tadi akan saya refleksikan, saya evaluasi dan saya akan melakukan tindak lanjut ke depannya ya Bu Emma ya gitu ya. Iya, siap. Kita akan Minggu jumpa depan lagi ya. nanti ya. Minggu depan. Luar biasa, berarti berkelanjutan ya, Iya, proses iya. coachingnya berkelanjutan. Luar biasa, berarti Bu Masita coach yang bertanggung jawab. Alhamdulillah. Oke, baik Bu Masita. Nah, apa yang Bu Masita sampaikan tadi juga saya sebagai observer bisa melihatnya tadi, gimana perubahan yang terjadi pada Bu Emma sebagai coach ya. Dari awalnya tertekan menjadi semangat kembali ya, luar biasa memang. Nah, selain itu, ini ada beberapa hal yang saya catat ketika saya melakukan observasi, di mana kemarin Ibu Masita sudah menyampaikan fokusnya itu di mana ya? Fokusnya itu di kompetensi mana nih yang mau dikembangkan. Nah, berdasarkan fokus pada kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik, berdasarkan hasil coaching, berdasarkan hasil diskusi pra coaching kemarin sebelumnya. Nah, menurut catatan saya, untuk kesadaran penuh dan mendengar aktif itu sudah sangat terlihat tadi.
dari apa yang sudah Ibu lakukan sangat terlihat sehingga membuat Koci benar-benar merasa nyaman dan rileks. Rasa nyaman dan rileks pada Koci tersebut itu mampu mengemukakan semua permasalahan, itu membuat Koci mampu mengemukakan semua permasalahan yang sedang dihadapinya tanpa ada yang harus ditutupi. Jadi lebih plong aja mengalir, semua permasalahan yang mengganjal di hatinya itu semua mengalir dengan lancar, sehingga hal itu menyebabkan Koci itu dapat mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya dalam menemukan solusi terbaik bagi permasalahan yang dihadapi oleh Koci sendiri. Nah, satu lagi terkait kemitraan. Nah, kemitraan kalau misalkan berdasarkan kemitraan, Bu Masyitah juga sudah bersikap sangat terbuka dan tidak membuat sekat antara coach dan Koci. Terlihat dari percakapannya tadi itu tidak terlihat sekat seperti teman selevel lah gitu teman selevel. Jadi lebih gampang membuat Koci untuk mengemukakan masalahnya, menggali potensinya, sehingga akhirnya nanti Koci akan mampu menemukan sendiri solusi terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Koci. Alhamdulillah ya, terima kasih banyak Bu Maya atas perawatannya. Ya, luar biasa memang. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan adalah kira-kira nih setelah melakukan praktek coaching, tadi kan hanya dua kompetensi ya yang mau Bu Masyitah kembangkan. Nah, kira-kira ada nggak kompetensi yang ingin dikembangkan berikutnya? Ada, pastinya ada. Saya kepinginnya sih semua saya kembangkan. Tapi karena tadi kita ada yang harus spesifik makanya saya kembangkan 2 saja. Nah, untuk kedepannya saya akan mengembangkan yaitu pertanyaan yang berbobot. Saya akan membuat pertanyaan berbobot agar dapat menstimulis pemikiran Koci agar bisa mengembangkan solusi dari pemecahan masalah yang dihadapi oleh Koci saya. Dan yang kedua, saya akan mencoba mendengarkan dengan rasa, yaitu mampu menerima, memberi respon baik, merangkum untuk memastikan pemahaman Koci dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu Maya. Mudah-mudahan bisa saya realisasikan ya Bu Maya ya. Kalau dengan semangat Bu Masyitah, semangat kayaknya ini bisa, semua kompetensi bisa dicapai nanti ya. Insya Allah Bu Maya. Luar biasa praktek coaching kita pada hari ini. Saya Maria Ulfa selaku observer, Bu Masyitah selaku coach dan Ibu Emma selaku Koci. Mengucapkan terima kasih atas perhatian semuanya. Mudah-mudahan apa yang sudah kami praktikkan hari ini betul-betul mampu melatih atau mengembangkan keterampilan coaching kami lebih bagus ke depannya, sehingga benar-benar bisa kami implementasikan dalam keseharian kami baik sebagai guru bersama siswa maupun sebagai pendidik dalam komunitas kami. Oke, luar biasa. Semangat untuk kita semua. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mencoba untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3 di mana kami pada hari ini akan mempraktekkan alur percakapan coaching Tirta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berperan sebagai coach. Saya sendiri bernama Maria Ulfa, nanti akan berperan sebagai coach, dan teman saya Ibu Masyitah, beliau akan berperan sebagai coach. Dan di sini ada juga Ibu Ermawati Tarigan, jadi beliau nanti akan berperan sebagai observer. Pada kesempatan kali ini kami akan memperagakan alur percakapan coaching Tirta, di mana kasusnya itu tentang permasalahan dalam pembelajaran pada masa pandemi dulu, yaitu pembelajaran jarak jauh. Oke, silakan. A few moments later. Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam Bu Masyitah. Saya lagi sibuk kali nih Bu. Enggak juga.
lagi mengisi waktu luangnya dengan mencoba untuk menyelesaikan tugas-tugas ADM yang belum beres. Oh, belum siap ya Bu ya, maaf ya Bu. Ini Saya juga belum siap nih Bu, tapi bisa selama waktu kita lagi buat administrasi kelas ini, bisa nggak Bu saya minta waktu sedikit sama Ibu sih, sebentar saja Bu. Jangan kan sedikit untuk kita, kayaknya ini memang kebetulan memang lagi free, cuman karena tadi nggak ada kegiatan jadi saya buka laptop aja. Oh, Memang gitu. ini lagi free, silakan. Saya belum siap juga nih Bu, nih lagi buat nih Bu. Tapi Bu, ya saya ada sedikit kendala loh Bu, bisa nggak saya cerita sedikit masalah yang saya hadapi loh Bu? Boleh, silakan, nggak masalah. Jika emang ada masalah, nggak apa-apa, ceritakan saja. Mungkin nanti kita bisa dari percakapan kita bisa mencoba untuk menemukan solusi bersama ya. Oke, silakan Bu Cita. Ada apa kira-kira apa yang bisa saya bantu? Begini Bu Maya, saya butuh bantuan Ibu ya untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi sekarang ini Bu, terkait pembelajaran jarak jauh yang sedang kita jalani sekarang. Saya nggak bisa tenang loh Bu jika belum menemukan solusinya. Saya kayaknya terbebani Bu dengan masalah pembelajaran jarak jauh ini. Kira-kira ada tidak solusi dari Bu Maya seperti apa? Karena saya lihat Bu Maya selama ini aman-aman aja, saya lihat Ibu happy-happy aja, tapi saya merasa beban loh Bu. Ada nggak solusinya? Bagaimana trik-triknya Bu seperti itu? Baik, Bu Masita. Kalau memang ada kendala, Ibu boleh coba sharing. Nanti kita sama-sama akan mencoba mencari solusinya. Nah, semoga nanti kan dari hasil sharing kita, hasil pembicaraan kita hari ini, Ibu nanti akan betul-betul menemukan solusi yang terbaik untuk permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Intinya setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Jadi nggak usah terbeban, karena kalau udah terbeban nanti pikiran kita jadi nggak jalan ya. Iya Bu Maya. Ya, gimana permasalahannya? Begini loh Bu, selama pembelajaran jarak jauh ini ya, saya merasa kewalahan dalam mengelola kelas Bu. Karena peserta didik saya itu banyak yang mengabaikan kegiatan pembelajaran yang sudah saya buat Bu. Tugas mandiri yang saya buat itu kan Bu, saya bagikan, tidak diselesaikan dengan maksimal oleh peserta didik saya. Saya kan Bu jadi kewalahan dalam memantau aktivitas belajar peserta didik saya Bu. Jadi otomatis nilai-nilainya kan tidak ada Bu, karena mereka tidak mengerjakan tugasnya Bu. Jadi gimana ya tuh Bu menurut Ibu? Jadi permasalahan yang Ibu hadapi itu terkait dengan pembelajaran daring ya. Iya Bu. Terus kira-kira selama Bu Masita menjadi guru, ini kan Bu Masita saya pernah melihat observasi pembelajaran Bu Masita. Memang luar biasa kerennya ya, memang sudah mampu menguasai kelas. Nah, jika di dalam pembelajaran daring ini, kira-kira harapan Bu Masita itu untuk pembelajaran idealnya itu seperti apa? Kalau misalkan untuk pembelajaran daring yang harusnya Ibu lakukan itu seperti apa? Yang idealnya itu seperti apa? Saya berharapnya kan Bu, pembelajaran daring yang saya lakukan itu seperti memindahkan pembelajaran tatap muka ke kelas maya, seperti itu seperti nama Ibu. Namun pembelajaran daring yang saya sajikan selama ini, saya cuma menggunakan aplikasi WA Bu, ke grup seperti itu. Kita kan ada grup siswa tuh Bu, saya share ke grup seperti itu. Nah, namun pembelajaran WA itu kayaknya kok anak-anak juga belum bisa mengcovernya. Nah, berdasarkan pemetaan karakteristik yang sudah saya buat kan Bu, yang sudah saya lakukan di awal-awal pembelajaran dulu, peserta didik saya tuh kok kewalahan Bu jika harus menggunakan aplikasi yang bandwidthnya itu besar seperti Zoom seperti itu. Jadi itulah kendala saya Bu. Bagaimana tuh Bu? Oke, saya paham yang udah Bu Masita sampaikan tadi. Berarti Ibu ada dua kendala ya? Iya Bu. Di dalam pembelajaran daring ini ya. Iya Bu. Pertama, belum menemukan aplikasi pembelajaran online yang tepat. Kemudian Ibu juga kewalahan dalam memantau perkembangan belajar Iya siswa Bu. ya. Iya. Oke Bu Masita. Nah sekarang saya mau tahu nih, kira-kira kalau misalkan dalam hal untuk memantau perkembangan belajar peserta didik Ibu, kira-kira apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk memantau pembelajaran peserta didik Ibu selama pelaksanaannya itu dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh, di mana mereka kan akan
Kalau menurut saya sih selama ini lebih baik sebenarnya ya kita harus berkolaborasi ya sepertinya ya Bu ya, berkolaborasi dengan orang tua atau wali peserta didik itu ya, karena selama pelaksanaan jarak jauh ini kan mereka lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, jadi intinya mungkin saya harus lebih bekerja sama ya Bu sama orang tua mereka untuk masa pembelajaran siswa ini Bu ya. Seperti itu ya kira-kira Bu Maya. Iya, saya sepemikiran dengan yang Ibu Sita sampaikan. Jadi walaupun misalkan pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan secara jarak jauh, nah disinilah kita perlu adanya kolaborasi dengan orang tua atau wali siswa. Nah itu sudah Ibu Sita sampaikan tadi, bahwa kalau misalkan pembelajaran jarak jauh itu kan otomatis siswa lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ya. Iya, Bu. Jadi kita yang berada di sekolah akan susah memang memantau perkembangan belajarnya. Beda ketika siswa itu fokus belajarnya di sekolah, kita akan lebih leluasa memantau perkembangan belajarnya. Nah, betul seperti yang Bu Sita sampaikan tadi, bahwa kita bisa berkolaborasi dengan orang tua atau dengan wali peserta didik kita ya. Jadi dengan kolaborasi tersebut nanti kita bisa mencoba untuk berkomunikasi bagaimana cara mengontrol atau mengamati bagaimana perkembangan proses pembelajaran di rumah ketika dilaksanakan pembelajaran jarak jauh. Ketika ada tugas pun bisa kita bantu orang tua untuk memantau siswa dalam menyelesaikan tugasnya, dan kita bisa mengingatkan deadline-nya itu seperti apa. Itu bisa kita berkolaborasi dengan orang tua. Betul sekali Bu Cita. Selanjutnya untuk kasus kedua tadi, Bu Cita selama ini melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan WA Group ya. Iya Bu, cuma pakai WA aja Bu. Iya, padahal itu Ibu gunakan karena Ibu sudah melakukan pemetaan ya, sudah melakukan pemetaan karakter peserta didik. Kayaknya lebih cepat WA Group ya. Iya Bu, WA Group aja. Padahal dulu waktu tatap muka, pembelajaran tatap muka, Bu Cita itu luar biasa dalam mengkoordinir atau mengelola kelasnya, luar biasa. Nah, kira-kira selain WA Group, Bu Cita kan sering ini ikut berbagai macam pelatihan. Iya, Bu. Kira-kira menurut Bu Cita ada nggak aplikasi pembelajaran online yang cocok untuk peserta didik Ibu? Di mana tadi Ibu sudah melakukan pemetaan karakteristik peserta didik, berarti otomatis Ibu akan lebih tahu nih apa kebutuhan peserta didik Ibu, akan tahu nih bagaimana aplikasi pembelajaran online yang seperti apa yang akan mudah diterima oleh peserta didik Ibu, baik dalam kemudahan akses internetnya maupun dalam kemudahan untuk menggunakan aplikasi tersebut. Saya rasa Bu Cita tuh pasti akan tahu bagaimana nih Bu Cita, kira-kira ada nggak bayangan ini aplikasi pembelajaran online seperti apa nih? Iya Bu, sepengetahuan saya tuh mungkin saya bisa menggunakan aplikasi pembelajaran online seperti internet mungkin ya Bu ya. Saya harus pakai, nanti saya akan coba browsing di internet, mencari-cari informasi tentang aplikasi pembelajaran daring yang mungkin bisa saya gunakan untuk menambah ilmu saya atau bisa menambah aplikasi di pembelajaran saya agar mudah saya gunakan nanti saat pembelajaran daring, mungkin seperti itu ya Bu ya. Tapi kan Bu, saya masih membutuhkan bantuan Ibu loh Bu. Saya ini sudah cari-cari ini informasi terkait aplikasi pembelajaran online yang sesuai dengan karakteristik kan. Tapi Bu, saya kan Bu masih mencoba kepingin bukan Ibu yang men-training saya, seperti Ibu menjadi trainer untuk saya dan menggunakan aplikasi itu, karena Bu saya kan Bu masih, kalau aplikasi seperti itu mungkin saya agak kurang mampu mungkin ya Bu. Tapi kalau yang kemarin Ibu Maya lihat kan itu beda Bu, kita pembelajaran daring dengan pembelajaran luring itu beda Bu. Kalau kita sudah berjumpa kita langsung bisa enak lah Bu, kita kerjasama berkolaborasi sama siswa. Tapi kalau seperti ini saya tiba-tiba mencari aplikasi baru, saya buta apa itu binatang apa kan. Jadi saya minta bantuan Ibu Maya nanti coba menjadi trainer untuk saya Bu, biar kemampuan saya mungkin lebih setingkat lebih maju Bu. Jangan cuma seperti yang mana aja Bu, selalu di depan. Saya juga kepingin selalu di depan Bu. Iya, luar biasa. Alhamdulillah, saya sebenarnya bangga sekali dengan Bu Cita, luar biasa semangatnya untuk bisa menemukan aplikasi pembelajaran online yang terbaik untuk peserta didik Ibu di saat pembelajaran jarak
Masita tadi sudah di awal waktu belajar tadi sudah melakukan pemetaan karakteristik tadi ya kan? Jadi gampang sekali nih menemukan aplikasi yang cocok. Nah mengenai trainingnya tadi, oke saya siap untuk men-training Bu Masita, tapi terlebih dahulu berarti Bu Masita harus menemukan dulu aplikasi pembelajaran online yang tepat untuk peserta didik Ibu. Nanti jika memang sudah menemukan aplikasi yang cocok, nanti kita buat pertemuan lagi untuk menyepakati kapan jadwal yang tepat untuk kita melakukan training. Berdasarkan kemampuan Bu Masita, kompetensi Bu Masita, saya yakin nggak butuh waktu lama untuk menguasai sebuah aplikasi pembelajaran online. Iya Bu, iya. Baik Bu Maya, terima kasih banyak Bu atas semua arahan dan bimbingan dari Ibu. Saya sekarang merasa lebih bersemangat loh Bu. Saya kayaknya seperti sudah punya nyawa baru. Semangatnya Bu Maya ini mengalir kepada saya, menular Bu. Bukan virus saja yang menular Bu. Semangatnya Bu juga harus menular kepada saya. Saya merasa sangat terinspirasi dengan apa yang Ibu bahas tadi, apa yang arahan-arahan dari Ibu tuh sangat bermanfaat untuk saya Bu. Semoga ini bisa berjalan Bu, karena saya berharap saya ini bisa lebih maju seperti Ibu. Saya kepingin loh Bu, seperti Ibu. Walaupun saya bukan S2 seperti Ibu, saya juga ingin maju loh Bu. Bu, saya kan kepingin kan, kalau bisa jangan tunggu minggu depan Bu. Saya kepinginnya sekarang juga saya mau mencoba mencari aplikasi yang bisa saya gunakan untuk pembelajaran daring. Dan Ibu sekarang juga loh Bu, bisa nggak Bu sekarang juga Ibu ajarin saya? Oke Bu Masita, luar biasa ya semangat Bu Masita. Itulah kalau memang Bu Masita sudah menemukan aplikasi yang cocok, berarti kita sepakati terus kapan waktu yang tepatnya. Baik Bu, sekarang saya cari dulu ya Bu ya. Nanti saya konfirmasi sama Ibu, kita sepakati kapan kita bisa bertemu lagi. Saya tunggu loh Bu bimbingan Ibu. Iya siap. Berarti sekarang Bu Masita akan mencari aplikasi pembelajaran online yang terbaik. Iya Bu, saya akan mencari terus Bu, sehingga nanti saya insya Allah saya bisa lebih maju Bu, seperti itu. Terima kasih banyak ya Bu Maya. Semoga kita bisa sama-sama sukses ya Bu ya. Terima kasih Bu. Dengan semangat yang udah Bu Masita sampaikan tadi, memang terlihat betul semangat Bu Masita itu tahap awal untuk bisa maju. Itulah semangat tadi. Iya Bu, Ketika kita udah semangat, kita akan terus berusaha untuk berbuat yang terbaik. Yang pertama tadi tergerak, kemudian kita akan berusaha untuk bergerak dan menggerakkan. Iya Bu. Luar biasa Bu Oke Bu Masita. ya, saya izin pamit dulu ya Bu ya. Ya, silakan Bu Masita. Assalamualaikum Bu. Oke Bu Masita, sama-sama. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah selesai untuk praktik coachingnya. Jadi untuk selanjutnya saya membutuhkan umpan balik dari observer saya pada hari ini yang tadi udah senyum-senyum. Kira-kira apa yang akan disampaikan? Saya mohon nanti ada masukan-masukan yang lebih membangun. Oke, silakan Bu Emma. Ya, terima kasih Bu Maya. Saya akan melakukan refleksi yang sudah Ibu lakukan tadi. Ibu sebagai coach dan Ibu Masita sebagai coach. Percakapan yang terjadi, interaksi terjadi tadi itu sudah bagus. Ibu Maya sudah menjalankan coachnya sesuai alur ataupun alur dan tujuan Tirta tadi ya, sudah mengarahkan. Setelah itu yang kedua, Ibu Maya tadi itu sudah melakukan interaksi dua arah sangat komunikatif, yang mana pada saat Ibu Masita tadi mengeluarkan undang-undang yang ada pada beliau, di mana tadi pembelajaran daring yang sangat sulit dengan menggunakan aplikasi WA saja. Setelah itu Ibu Maya sudah memberikan solusi ataupun mengarahkan dengan mencari metode-metode ataupun aplikasi-aplikasi apa yang bisa digunakan pada saat pembelajaran daring tadi ya. Terus saya lihat tadi Ibu Masita sebagai coach sudah merasa nyaman dengan coachnya Ibu Maya, yang mana beliau tadi itu awalnya sedikit gelisah. Saya lihat dari wajahnya di sini beliau dengan tadi interaksi dengan Ibu Maya, dia merasa nyaman. Terus dia mengeluarkan segala undang-undangnya tentang aplikasi yang dia gunakan cuma WA itu aja untuk pembelajaran jarak jauh tadi ya.
sangat bagus, luar biasa Bu Maya sebagai coach tadi sudah membuat Bu Marsita merasa nyaman dan mencurahkan seluruh perasaan beliau ya, agar pembelajaran jarak jauhnya itu kedepannya lebih baik lagi dengan belajar. Pak Ibu Maya tadi itu beliau juga meminta sebagai trainer untuk penggunaan aplikasi baru ya untuk pembelajaran peserta didik tadi. Terus kalau untuk yang perlu ditambahkan di sini, saya rasa pertanyaan-pertanyaannya sudah sangat berbobot sehingga tadi terjadi komunikasi dua arah tadi. Luar biasa Ibu Maya sebagai coach dan Ibu Marsita sebagai coach. Demikian Ibu Maya. Terima kasih Bu Emma, terima kasih juga Bu Marsita udah jadi coach, luar biasa. Demikian presentasi kami atau praktik kami dalam menyampaikan alur percakapan coaching Junta. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan melakukan praktek demonstrasi kontekstual yang mana saya sebagai coach Dr. Hewan Hermawati Tarigan MSI dan teman saya Ibu Maria Ulfa berperan sebagai coach dan Ibu Marsita berperan sebagai observer. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja ya. A few moments later. Assalamualaikum Bu Maya, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Kak Emma. Kak Emma sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah kakak baik juga Maya. Alhamdulillah, senang ya bisa bertemu lagi ya hari ini ya. Ya kakak juga senang Maya, ketemu Maya hari ini. Maya hari ini ngajak kakak ketemu, sepertinya ada yang mau disampaikan atau ada yang mau didiskusikan ke kakak? Iya betul Kak. Jadi kan ini mau cerita sedikit. Kira-kira kakak punya waktu ya? Bentar aja. Ya untuk Maya pasti kakak punya waktu. Jadi gini Kak, selama ini kan kita sedang mengikuti program guru penggerak ya, program pendidikan guru penggerak. Nah, dari kegiatan program guru penggerak ini banyak hal-hal dan ilmu baru yang kita dapatkan selama dalam program ini. Tapi bersamaan dengan itu, saya sendiri banyak tanggung jawab lain sebagai guru di SMK Pertanian Saleh. Nah, di CGP juga banyak sekali tugas-tugasnya. Di CGP banyak sekali tugas-tugasnya. Jadi di sekolah itu banyak kegiatan dan tanggung jawab yang harus diselesaikan. Kira-kira bagaimana ya supaya semua kegiatan dan tanggung jawab yang harusnya saya selesaikan sebagai guru dan sebagai calon guru penggerak itu bisa berjalan kedua-duanya dengan hati tenang dan bahagia serta mengurangi tekanan, karena tugas yang saya rasakan itu juga tidak sedikit, baik itu tugas sebagai guru maupun tugas sebagai CGP. Nah seperti sekarang saya berada di luar kota menjalankan tugas-tugas. Kira-kira ketika berada di luar kota sedangkan di sekolah ada tugas-tugas sendiri juga, baik itu tugas di kelas maupun tugas-tugas ADM lainnya, belum lagi jadi wali kelas, belum lagi program-program ekstrakurikuler. Nah, dan ditambah lagi dengan tugas-tugas CGP yang ada deadline-nya. Nah, itu betul-betul membuat kayaknya rasanya frustasi karena susahnya mengatur waktu. Tuh Kak. Luar biasa Maya, selain menjadi guru di sekolah berarti banyak tugas-tugas lain ya, sebagai waka akademik, sebagai wali kelas juga, sebagai pembina ekstrakurikuler juga ya Maya ya, seperti itu. Iya. Ditambah dengan tugas-tugas CGP yang dikejar oleh waktu ya, apalagi modul-modul terakhir ini ya. Iya, banyak sekali ya. Yang mana harus segera centang hijau ya Maya ya. Pernah terlintas kayaknya mau berhenti aja nih Kak. Gimana caranya itu? Iya Maya, jadi Maya sudah mengalami hal-hal seperti itu, merasa terbebani, mungkin terkadang frustasi dengan pekerjaan sebagai guru dan tugas tambahan dan juga sebagai CGP Angkatan 7. Jadi selama ini menjalankannya itu seperti apa ya, sudah Maya jalani? Kalau selama ini, kalau sebagai guru kan seharusnya saya bisa menyelesaikan semua
menyelesaikan. Tapi selama ini kayaknya saya lebih sering menyelesaikan tugas CGP karena ada deadline-nya. Jadi saya mengerjakan tugas CGP dan kadang-kadang mengabaikan tugas saya di kelas. Jadi sering memberi tugas di kelas dan saya menyelesaikan tugas-tugas CGP. Nanti ketika misalkan ada waktu yang nggak berbentrokan, baru saya lebih fokus ke kelas saya. Namun kayaknya kurang maksimal kalau seperti itu. Apalagi kalau misalkan bertabrakan dengan kegiatan di luar kota, kayaknya memang betul-betul membuat saya kewalahan dalam mengkoordinir waktu. Jadi setelah saya mengikuti program CGP ini memang kompetensi saya meningkat. Kemampuan saya dalam mengelola kelas itu lebih bagus, memang terasa. Tapi ketika saya harus mengimplementasikan ke kelas, waktunya malah jadi kurang. Seperti itu. Ya. Berarti di sini dilema. Berarti kalau tadi kakak baca, kakak perhatikan Maya itu lebih mengutamakan tugas TGP, ya, untuk jenjang jauh di LMS, sedangkan tugas sebagai guru itu terkadang mungkin dikesampingkan dengan memberikan tugas kepada anak didik kita, ya, gitu ya Bu Maya ya. Terus ada nggak kira-kira yang akan Maya tambahkan atau solusi lain yang seperti tadi kan cuma mengutamakan tugas CGP, atau mungkin ada solusi lain dari Maya sendiri untuk masalah yang sedang Maya hadapi? Iya, jadi setelah tekanan-tekanan seperti itu, jadi beberapa hari ini emang kayaknya fokus pikiran ke situ aja. Jadi dalam beberapa hari ini kayaknya ini saya tuh harus berusaha menyelesaikan tugas sebagai CGP itu tepat waktu. Jadi saya harus tahu deadline-nya kapan. Jadi jangan nunggu di akhir waktu. Jadi ketika ada waktu luang, saya harus bisa menyelesaikan tugas yang mana tugas yang duluan yang diprioritaskan itu yang duluan yang diselesaikan. Jadi kalaupun misalkan ada tugas-tugas lain di luar sekolah, itu memang harus schedule-nya itu betul-betul harus saya atur sedemikian rupa sehingga nggak saling berbentrokan. Jadi tugas CGP saya aman, tugas luar aman, dan tidak mengganggu tugas dan kewajiban saya sebagai guru ketika di kelas. Luar biasa Maya solusi yang sudah Maya berikan untuk masalah yang Maya hadapi. Tadi kakak juga ada tambahan yang dari Maya sampaikan tadi, Maya akan mendahulukan tugas yang lebih urgen dulu ya, seperti itu. Misalnya ada tugas dari sekolah yang lebih urgen, itu dulu diselesaikan, baru menyelesaikan tugas di program guru penggerak ya. Tepatnya mungkin Maya membuat jurnal ya. Ya, seperti itu. Karena kan kalau misalkan saya udah punya kemampuan untuk mengatur jadwal saya, schedule saya mana yang lebih diurgenkan, itu mungkin nanti akan diprioritaskan di jurnal itu. Jadi dengan adanya jurnal atau agenda yang berupa tentang kegiatan yang harus saya selesaikan apa di dalam satu hari atau di dalam satu minggu, jadi nanti saya akan lebih teratur kayaknya ya, ada pengingat khusus. Jadi buku agenda itu nanti akan jadi pengingat khusus dalam saya mengatur waktu untuk bisa menyelesaikan semua hal tepat waktu. Luar biasa Maya, keren. Berarti kakak simpulkan untuk masalah Maya hari ini sebagai dilema sebagai calon guru penggerak angkatan 7, ditambah lagi dengan tugas sebagai guru dan tugas tambahan lainnya itu, Maya yang awalnya itu sedikit merasa terbebani, sekarang setelah kita sharing itu sudah ada solusi-solusi yang timbul ataupun yang dapat Maya selesaikan secara sendiri. Yang pertama itu Maya tadi itu membuat jurnal seperti buku kerja, yang mana di situ Maya mencatat tugas-tugas apa yang Maya harus selesaikan terlebih dahulu. Setelah itu yang kedua, mengutamakan tugas yang lebih urgen deadline-nya, baru tugas yang lainnya, ya begitu ya Maya ya. Keren, luar biasa. Kayaknya emang betul manajemen waktu itu yang perlu ya. Iya, jadi untuk memudahkan manajemen waktu, jadi betul tuh buku jurnal, agenda atau agenda kegiatan itu harus saya persiapkan. Luar biasa. Jadi kakak mau tahu nih, Maya tadi kan sudah mempunyai solusi untuk masalah Maya sendiri tadi ya. Kira-kira kapan kakak bisa
menerima atau mendengar cerita Maya lagi setelah Maya menggunakan jurnal, buku kerja tadi atau manajemen waktu. Kapan kakak bisa dengar lagi cerita Maya setelah diaplikasikan? Ya, kayaknya setelah kita berdiskusi di hari ini, kayaknya perasaan saya menjadi lebih plong dan semangat saya kembali bangkit. Jadi insya Allah hari ini juga saya akan coba terus membuat agenda jurnalnya. Nanti kalau misalkan dalam membuat agenda itu mungkin ada hal-hal yang kendala, nanti izin menjumpai Kak Emma lagi. Iya, siap, segera 24 jam ada waktu untuk Maya ya. Kakak tunggu ya, berarti diaplikasikan mulai hari ini. Minggu depan kakak tunggu ya Maya ya. Ya, siap. Ya. Terima kasih Maya. Kalau gitu kakak izin pulang dulu. Kakak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya saya minta Ibu Masita untuk menyampaikan hasil observer yang mana peran saya sebagai coach dan Ibu Maya sebagai coachnya. Silakan Ibu Masita. Terima kasih Kak Emma atas kesempatan yang sudah diberikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Semoga saya memperhatikan tadi percakapan antara coaching dan coach itu sangat berjalan alot dan sangat suasananya sangat hangat saya lihat ya. Nampak sikap kekeluargaan, nampak sikap persahabatan, pertemanan sehingga saya perhatikan coaching ini dia merasa nyaman berada di samping Kak Emma sebagai coachnya seperti itu. Kak Emma saya lihat juga dalam menanggapi kasus-kasus yang disampaikan oleh Maya dengan antusias, memperhatikan, menatap matanya. Jadi si coach ini merasa dia dianggap kehadirannya oleh sang coach, sehingga Kak Emma sebagai coach ini pun memberikan kesempatan yang luas untuk Maya menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Kak Emma itu sudah sangat berbobot ya, sudah sangat berbobot kalau menurut saya. Kemudian percakapan itu sangat komunikatif saya lihat. Ada timbal baliknya, ada solusi, ada kasus, ada solusi. Jadi di mana kasus langsung dapat solusi, di mana kasus langsung dapat solusi, sehingga Maya pun yang menyampaikan kasusnya ini dia lebih semangat lagi. Saya lihat tadinya pertama dia merasa rasa-rasa kecewa, di akhir-akhir saya memperhatikan dia sudah lebih semangat. Iya, sudah nampak langsung perubahan saat di coaching, saat di coach oleh nampak perubahan antara sebelum dan sesudah di coaching oleh Kak Emma sebagai coachnya seperti itu. Nah, kemudian kalau saya perhatikan kalau masalah kehadiran penuh itu sudah dilakukan oleh Kak Emma sebagai coach, itu terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang bagus dalam menyelesaikan kasus. Kemudian Kak Emma juga sudah membuat catatan-catatan kecil apa yang disampaikan oleh coachnya seperti itu. Intinya semua berjalan luar biasa. Tepuk tangan. Demikianlah observer dari saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video demonstrasi kontekstual peran sebagai coach, coachee dan observer. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.